Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kaprodi kita S1, Bapak Dr. Tata, kemudian Bapak Ibu dosen dan pembicara Dr. Cita Justisia Serviani. Sebelumnya kita harus tahu bahwa skripsi itu apa. Teman-teman kan sudah baca di buku panduan ya. Bentar, saya share screen dulu. Nah, kalau kita bicara tentang panduan, ini teman-teman sudah punya buku panduannya, tapi di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana strategi penulisan skripsi yang baik dan cepat. Jadi tidak hanya cepat saja, tapi juga harus baik. Nah, sebelum kita menginjak pada penulisan bagaimana strategi penulisan skripsi, jadi sebenarnya karya ilmiah itu ada banyak variasinya. Ada jurnal, kemudian ada penelitian, kemudian ada skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau jurnal itu adalah bagian terkecilnya saja. Jadi kita bisa ngambil dari salah satu rumusan masalah, kemudian kita tulis dari jurnal. Tujuannya kalau jurnal hanyalah publikasi, tapi kalau skripsi, tesis, dan disertasi ini merupakan salah satu bagian dari kelulusan kita. Di sini saya menuliskan ada skripsi, itu tingkatannya untuk teman-teman yang sedang mengambil S1. Belum Bu, masih yang tadi, slide yang pertama. Ya, slide kedua. Skripsi, tesis, disertasi, ya ini. Untuk skripsi, itu tingkatan untuk teman-teman, jadi yang sedang menginjak program S1. Kemudian kalau tesis, itu sudah kita ketahui untuk yang tataran S2, dan disertasi untuk S3. Bagaimana penulisannya? Kalau skripsi, pendekatan yang dilakukan itu biasanya lebih ke bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat. Jadi pendekatannya dari peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau tesis, ini ditambah lagi. Ketika nanti teman-teman mengambil S2 dan menuliskan tesis, itu perumusan masalah dan pendekatannya ditambahkan. Jadi tidak hanya pendekatan peraturan perundang-undangan, tapi juga dari pendekatan konsep dan teori. Kemudian nanti kalau teman-teman terpikir untuk mengambil sekolah S3, nah ini ditambahkan lagi, tidak hanya peraturan perundang-undangan dan konsep atau teori hukum, tapi juga harus berdasarkan filsafat hukumnya, bagaimana prinsip-prinsipnya. Itu untuk menjawab perumusan masalahnya. Next. Nah, apa itu skripsi? Skripsi itu biasanya untuk, jadi teman-teman harus melihat isu hukum yang ada di masyarakat atau peraturan perundang-undangan, apakah itu terdapat tumpang tindih atau tidak sesuai dengan masyarakat, itu bisa diangkat di suatu skripsi, suatu tulisan skripsi. Di sini saya menuliskan menyusun materi data analisa dari suatu permasalahan menjadi suatu kesatuan. Jadi menulis skripsi itu tidak hanya mengambil materi dari sumber-sumber, kemudian juga harus menganalisa. Yang saya baca dari beberapa literatur, beberapa skripsi ya, dari teman-teman yang sedang menyusun, itu kebanyakan mengambil dari internet. Data dan analisanya, tidak ada analisa. Materi dan data diambil dari internet, kemudian digabung dengan undang-undang, tapi tidak ada analisanya. Nah, mungkin di situ yang menyebabkan banyak sekali tingkat plagiarismenya. Next, Bu. Ini ya, pengertiannya skripsi itu apa? Skripsi atau tugas akhir adalah sebuah istilah untuk karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang masing-masing. Jadi beranjak dari penelitian yang saudara lakukan, atau studi kepustakaan, atau ada permasalahan selama saudara mengerjakan PKL, atau magang kerja di institusinya, ketika di situ ada suatu permasalahan bisa diangkat menjadi skripsi.
itu bergantung dari nanti teman-teman menyusun rumusan masalah dan judulnya. Jadi ini yang sudah saya jelaskan tadi bahwa skripsi ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana. Jadi mau tidak mau teman-teman harus menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan. Next, Bu. Nih, bagaimana cara memilih dan menulisnya dengan baik? Orang akan tertarik pada skripsi kita, itu biasanya yang utama adalah melihat judulnya, kemudian rumusan masalahnya. Ketika menuliskan, next Bu. Ini, ketika menuliskan judul, itu sebaiknya teman-teman memilih sesuai minat yang saudara sukai. Jadi jangan melihat dari nanti dosen pembimbingnya siapa ya. Karena ketika teman-teman nanti hanya melihat nanti dosen pembimbingnya saya pengen ini, kemudian mencari isu hukum yang disesuaikan dengan dosen pembimbingnya. Menurut pengalaman saya, itu nanti akan menjadi kesulitan sendiri bagi teman-teman ketika teman-teman tidak menyukai atau menulis skripsi itu sesuai dengan minat yang saudara sukai. Kemudian judul itu biasanya bersifat umum, sesuai dengan rumusan masalah yang akan ditulis. Pada umumnya memang cara menulis judul itu adalah judul dulu, kemudian rumusan masalahnya baru kita tentukan. Tapi saya sesuai pengalaman saya ya, jadi ada strateginya, itu tentukan dulu aja, isu hukumnya bagaimana. Apa yang saudara temukan permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian atau peraturan perundang-undangan yang terdapat tumpang tindih, itu rumuskan dulu rumusan masalahnya, kemudian nanti bisa diangkat menjadi judul. Jadi kalau judul itu berubah, kemudian asal jangan merubah rumusan masalah. Pengalaman saya waktu mengambil studi S3, itu saya sudah mau ujian tertutup, tapi judul saya masih dirubah. Tidak masalah, ketika rumusan masalah itu tidak berubah, jadi hanya redaksionalnya saja. Ini ada contoh judul skripsi. Yang pertama, ini tentang skripsi saya, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia terhadap kasus human trafficking. Di situ saya menuliskan rumusan masalahnya, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami kasus human trafficking. Jadi cara menulisnya seperti itu gambarannya. Kemudian yang kedua ada contoh judul mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerja. Ini kan gambarnya secara umum saja. Nanti detailnya apa yang saudara ingin kaji itu bisa dituliskan dalam rumusan masalahnya. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan tesis saya, tapi tesis saya judulnya Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Nah, dari sini saya tuh merumuskan ternyata ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan kerjasama. Jadi pengalaman saya menulis judul itu nanti dulu, kita temukan dulu isu hukumnya, permasalahannya bagaimana. Karena itu menentukan nanti ketika kita penyusunan skripsi. Dan tambahan saya, skripsi itu buatlah semenarik mungkin. Karena nanti ketika teman-teman terjun ke dalam dunia pekerjaan, dunia kerja, itu biasanya ditanya nih, minatnya itu teman-teman kemana. Dan jangan mencari judul yang sudah umum ditulis. Carilah yang sedikit berbeda dan menarik. Kemudian next selanjutnya. Nah ini, bagaimana penulisan rumusan masalah? Pada umumnya rumusan masalah itu merupakan bentuk kalimat tanya. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan pertanyaan yang tidak membutuhkan penjelasan. Contohnya bagaimana? Contoh pertanyaan yang apakah perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban? Itu hanya jawabannya iya atau tidak. Dan itu bukan merupakan rumusan masalah. Bagaimana yang benar? Bagaimana? Dengan pertanyaan bagaimana?
pada umumnya menggunakan pertanyaan bagaimana. Jadi contoh yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap tenaga kerja Indonesia. Itu akan membutuhkan penjelasan, ada data, kemudian ada materi, dan ada analisa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan isu dan masalah yang dipilih. Ini kita harus pintar-pintar melihat isu hukum yang ada di lapangan dan bagaimana mengemasnya menjadi analisa. Ketika teman-teman menuliskan mengambil dari materi dan data saja dan tidak ada analisanya, itu akan terlihat jelas bahwa nanti penyusunan skripsi saudara tidak bisa sistematis dan akan loncat-loncat. Itu terlihat sekali. Mana yang saudara melakukan analisa dan mana yang hanya copy paste saja, mengambil dari literatur materi, data dari internet, buku, atau sumber bacaan lainnya. Next. Ini kerangka penulisan skripsi. Yang pertama, teman-teman sudah diminta untuk membuat proposal skripsi. Proposal skripsi itu isinya yaitu ya di pendahuluan. Jadi nanti dari proposal skripsi bisa saudara jadikan menjadi bab satunya atau di bab pendahuluan. Kemudian yang kedua, di bab 2-nya itu merupakan penjelasan dari rumusan masalah kita yang pertama. Kemudian yang bab ketiga itu merupakan pembahasan dari rumusan masalah kita yang kedua. Dan yang terakhir adalah bab penutup. Itu nanti isinya adalah kesimpulan dan saran. Jumlah bab itu biasanya ditentukan dari berapa banyak rumusan masalah atau isu hukum yang akan kita tulis. Next. Selanjutnya, Bu. Ya. Apa saja yang ada di bab 1 pendahuluan? Itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ada kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang itu isinya apa? Latar belakang itu saya yakin pasti teman-teman di sini sudah banyak yang mengetahui. Latar belakang yaitu isu. Kenapa sih saudara memilih rumusan masalah ini? Apa yang melatar belakangi teman-teman menuliskan rumusan masalah atau isu hukum dari skripsi yang Anda tulis. Itu lampirkan semua di latar belakang. Dan di latar belakang itu tidak perlu menuliskan dasar hukum yang secara jelas di situ. Dan konsep-konsep itu dilepaskan. Jadi lebih kepada bagaimana kondisi di masyarakat, ada permasalahan apa yang ingin saudara angkat. Kemudian di rumusan masalah, itu sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan isu hukum yang akan ditulis oleh teman-teman. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ini biasa ditulis tujuan penelitian skripsi saudara ini apa? Memberikan manfaat apa? Memberikan manfaat bagi akademis itu apa? Memberikan manfaat bagi masyarakat itu apa? Itu dituliskan di situ, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian ada kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini apa? Kerangka konseptual adalah konsep-konsep hukum yang kemudian menunjang untuk menjawab permasalahan dari isu hukum yang saudara pilih. Jadi di situ nanti ketika Anda menulis kemudian rumusan masalahnya berbicara mengenai yang pertama perlindungan hukum, kemudian yang kedua pertanggungjawaban. Nah, kerangka konseptualnya bagaimana? Ya, saudara sampaikan kerangka konseptual perlindungan hukum itu apa, memiliki tujuan hukum itu apa. Kemudian kerangka konseptual yang kedua bisa berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum. Jadi ada apa saja dari bidang administrasi, perdata, dan pidana. Itu bergantung dari nanti rumusan masalah. Jadi ini akan menunjang teman-teman untuk menganalisa, menemukan jawaban dari rumusan masalah yang saudara pilih. Kemudian metode penelitian, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Cita, pembicara kita yang kedua. Kemudian sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu isinya adalah dari skripsi itu saudara ingin menuliskan apa? Contohnya bab 1 akan berisi mengenai pendahuluan.
Bab 2 akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang kedua. Bab 3 mengenai rumusan masalah yang kedua, kemudian bab 4-nya adalah penutup. Jadi lebih ringkas kalau yang sistematika penulisan. Next. Ini bab pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab dan menganalisa semua permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk bab 2 berisikan jawaban dan analisa dari rumusan masalah kita yang pertama, kemudian bab 3 berisikan jawaban dan analisa dari rumusan masalah kita yang kedua. Nanti ketika teman-teman memiliki rumusan masalah yang ketiga, berarti bab 4-nya adalah berisikan jawaban dan analisa dari rumusan masalah yang ketiga. Jadi bisa nambah, bergantung dari isu hukum yang saudara pilih. Selanjutnya, nah ini penutup. Penutup itu isinya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan, cara menuliskan kesimpulan itu bagaimana? Pada umumnya, kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah yang dikaji. Jadi jumlah paragraf yang ada di kesimpulan itu adalah jumlahnya disesuaikan dengan rumusan masalah yang saudara pilih. Singkat saja menulisnya. Jadi ketika saudara menuliskan 2 rumusan masalah, berarti di kesimpulan hanya ada 2 simpulan, 2 paragraf simpulan. Paragraf yang pertama merupakan simpulan dari rumusan masalah yang pertama, dan paragraf yang kedua merupakan simpulan dari rumusan masalah yang kedua. Tidak perlu panjang, ringkas dan jelas, dan minimum 1 paragraf itu biasanya isinya 3 kalimat. Itu merupakan jawaban dari rumusan masalah yang saudara kaji. Kemudian saran. Saran merupakan masukan dari penulis terhadap rumusan masalah yang dikaji oleh penulis. Jadi ketika saudara di situ menemukan adanya permasalahan atau isu hukum yang belum terjawab, kemudian saudara mempunyai ide atau gagasan, sebaiknya akan dilaksanakan ini. Rekomendasi saudara terhadap rumusan masalah atau peraturan perundang-undangan yang masih belum sesuai, itu dapat dituliskan di bagian saran. Selanjutnya. Nah, ini untuk daftar pustaka. Ini masih banyak yang salah biasanya. Daftar pustaka merupakan referensi bacaan selama penulis menyusun tugas akhir. Jadi ketika saudara menuliskan footnote pada pembahasan dari bab 1 sampai dengan bab 3, sampai dengan bab 4, itu semuanya dimasukkan dalam referensi bacaan yang dinamakan daftar pustaka. Bagaimana penulisannya ada di buku panduan, jadi harus disesuaikan. Nah, ini yang masih banyak salah, urutan penulisan daftar pustaka. Jadi yang pertama, itu merupakan peraturan perundang-undangan dulu. Peraturan perundang-undangan apa saja yang saudara pakai untuk menyusun skripsi saudara, itu dituliskan dalam urutan pertama, peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah buku. Referensi buku apa saja yang saudara tulis. Pada umumnya, teman-teman itu mengambil referensinya, 60% itu adalah dari sumber bacaan lain. 20%-nya itu mungkin hanya dari buku dan karya ilmiah. Nah, itu yang membuat skripsi saudara nanti tidak bagus. Jadi sebaiknya referensi mengenai daftar pustaka untuk skripsi yang baik itu justru dari buku dan karya ilmiah sebanyak mungkin. Kemudian sumber bacaan lain itu juga harus dilihat, jangan mengambil dari blog-blog yang tidak valid atau tidak. Jadi harus dicek dulu kebenarannya. Lebih baik untuk saudara mengambil dari referensinya itu ya dari buku, karya ilmiah, bisa jurnal, disertasi, tesis, skripsi yang lain, atau penelitian yang lain. Minimalisirkan penggunaan sumber bacaan dari internet. Next. Ini adalah kiat-kiatnya. Kiat-kilat saya menulisnya. Kiat-kilat menulis skripsi. Bagaimana menulis skripsi yang baik dan cepat. Yang pertama tadi,
pilih judul sesuai dengan minat. Sekali lagi saya tekankan. Karena ketika saudara mempunyai kesukaan atau kesenangan dalam minat tersebut, itu pasti 80% akan membuat stimulus di diri Anda untuk mempercepat penulisan skripsinya. Kemudian rajin dan konsisten. Nah ini biasanya. Membunuh rasa malas untuk membuka laptop, kemudian menulis, itu sangat-sangat berat memang. Tapi pakailah deadline penyusunan. Tidak harus konsisten. Minimal 1 hari adalah 1 halaman. Itu bisa untuk mempercepat saudara menuliskan skripsi. Kemudian ada deadline penyusunan. Pasang target saudara untuk menyelesaikan skripsi. Jadi jangan pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Nanti kasihan juga dosen pembimbingnya ngoreksinya gimana. Karena dosen pembimbing juga punya kesibukan yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada diskusi dengan dosen pembimbing. Nah ini, waktu saya mengambil skripsi, tesis, dan disertasi, ini sangat berpengaruh diskusi dengan dosen pembimbing. Etika, di situ saya menuliskan jaga attitude ya. Jadi ketika saudara menghubungi dosen pembimbing, itu juga perhatikan jamnya. Jangan menghubungi para dosen pembimbing di luar jam kerja. Kalau tidak ingin dibalasnya lama. Yang pertama. Kemudian ketika menghubungi dosen, biasakan untuk memperkenalkan diri. Bu, saya ini, nama saya ini keperluannya apa, ingin diskusi atau minta tolong untuk segera direvisi, jadi sampaikan. Karena saya yakin semua dosen sama, ketika teman-teman memperkenalkan diri dan tujuannya apa, itu akan mempercepat juga dosen untuk merespon. Nah, ini catatannya, lakukan pengamatan terhadap penulisan judul. Jadi teman-teman, judul yang baik adalah judul yang tidak banyak ditulis oleh semua orang menurut saya, dan itu merupakan suatu keahlian khusus. Kalau sudah berbicara, misalkan adalah zaman saya kuliah S1, itu banyak sekali yang menuliskan tanah, permasalahan tentang tanah. Ya memang permasalahan tentang isu hukum tentang pertanahan itu memang banyak problematikanya, tapi bisa jangan apa ya, makanya berani untuk mengambil judul di luar pada umumnya. Itu lebih menarik menurut saya. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi, pilih judul yang tidak banyak dipilih atau ditulis oleh banyak orang. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan minat. Sekali lagi saya tekankan, jangan membuat judul skripsi hanya karena melihat siapa dosen pembimbingnya. Itu nanti akan menyusahkan. Kalau saya dipesani oleh, dulu waktu saya mengambil tesis, itu diberi quote oleh salah satu dosen saya. Jadi ketika Anda menulis skripsi, tesis, atau disertasi, atau penelitian hukum yang lain, coba Anda memasuki cara berpikir dari dosen Anda. Jadi biar nanti ketika menulis skripsi, itu bisa lebih mudah. Oh, dosen saya gayanya seperti ini. Suaranya hilang. Sudah masuk? Dari tadi terdengar Pak Bu Reni. Oh ya. Jadi seperti itu ya. Bahasa jeleknya pokoknya ketika menulis skripsi itu ikuti alur pikir dosen pembimbing Anda. Kemudian maka insya Allah pasti bisa segera untuk terselesaikan skripsinya. Tapi juga jangan melewatkan analisa yang saudara tulis. Karena skripsi yang cepat itu kebanyakan hanya mengambil dari materi, data, copy paste, footnote sekalian sudah, tapi analisanya tidak ada. Itu kualitas skripsinya jelek, tidak baik. Next. Ini adalah permasalahan dari sebagian besar mahasiswa kita, termasuk saya juga dulu waktu mengambil skripsi. Strategi meminimalisir plagiasi. Dari pengalaman saya, ini nanti akan saya jelaskan ya. Yang pertama, tetap cantumkan footnote setiap melakukan kutipan. Cara menulis kutipan, itu sudah ada di buku panduan. Kemudian bagaimana meminimalisirnya? Maaf Bu, suaranya hilang.
Hilang. Bisa dengar kok. Ada kok. Dengar ya, dari mungkin, tadi kok. Mungkin ininya, internetnya Masnya. Jadi bagaimana meminimalisir plagiasi? Ketika saudara mengambil kutipan dari data, dan itu merupakan kalimat pasif, silakan saudara ubah menjadi kalimat aktif. Begitu juga sebaliknya. Itu ternyata bisa untuk menyiasati dan meminimalisir besarnya persentase plagiasi. Jadi tetap cantumkan footnote-nya, kemudian diubah sedikit. Contohnya ketika judulnya adalah bukan judul, ketika kalimatnya adalah perlindungan hukum. Pokoknya intinya kalau itu kalimat pasif silakan diubah menjadi kalimat aktif, kemudian kalau kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif. Pengalaman saya itu sangat bermanfaat. Jadi ternyata dari plagiasi 80%, misalkan ketika kita bisa mengubah kalimat-kalimat itu yang sudah kita kutip, kemudian diganti bentuknya, itu akan bisa meminimalisir persentase plagiasi. Next. Ya, sebentar ya. Nah, ini adalah do dan don't-nya. Ketika saudara menuliskan skripsi, itu gunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jangan menggunakan kalimat bahasa sehari-hari dalam penulisan skripsi. Kemudian yang kedua, perhatikan pemakaian kata depan dan kata sambung. Dari skripsi yang sudah saya baca, masih banyak permasalahan kalimat, misalkan sehingga atau maka, itu ditaruh di awal paragraf. Itu jangan ya. Jadi gunakan bahasa baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian perhatikan penggunaan titik, koma, dan satu paragraf itu minimum berisikan 3-4 kalimat. Jangan terlalu banyak menuliskan paragraf dan jangan terlalu sedikit. Itu juga tidak enak dibaca ketika nanti dosen pembimbing saudara ingin mengoreksi. Ini yang jangan dilakukan, jangan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa informal. Kemudian yang kedua, jangan mempersingkat. Jadi kalimat yang disingkat YG, kemudian kalimat apa lagi disingkat, jangan. Ketika menuliskan skripsi, tulis apa adanya. Kemudian cara menuliskan peraturan perundang-undangan itu juga masih banyak yang salah. Biasanya dituliskan berdasarkan pasal 1, ayat 1, peraturan perundang-undangan nomor berapa, tahun berapa, tentang apa. Menjelaskan tentang, jadi ditulis saja panjang apa adanya. Jangan disingkat-singkat. Kemudian jangan melakukan kutipan dari blog yang kita tidak tahu kebenaran atau kevalitannya. Dan yang keempat, ini sudah pasti jangan melakukan copy paste, karena dosen juga sudah lihat, jadi dosen-dosen saudara ini juga pernah mengambil skripsi, tesis, jadi akan bisa melihat mana yang kalimat copy paste, mana yang kalimat saudara benar-benar melakukan analisa sendiri. Next. Nah, ini quote saya. Revisi skripsi itu mengajarkan bahwa kita harus terus mencoba untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Don't do yourself, but do your best self. Artinya jangan hanya melakukan sisi terbaik Anda, tapi lakukan sisi yang benar-benar terbaik dari diri Anda untuk melakukan atau menyelesaikan skripsi. Karena skripsi ini juga akan berdampak pada nanti ketika teman-teman akan masuk dalam dunia kerja. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi ke moderator, nanti silakan pertanyaan saat kita sampaikan di diskusi.